Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurullah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup untuk mengerjakan ibadah. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Di pengajian kita ini membahas apakah adat, apakah maksiat, apakah bernilai ibadah. Itu harus kita pahami. Apabila kita tidak memahami istilah yang tiga ini, nanti ibadah kita dianggap adat, tradisi, budaya. Nah, itu hati-hatinya kita. Bahkan bisa dianggap kurang, ibadah itu dianggapnya maksiat oleh orang yang menurut pemahaman kurang dahulu. Makanya di pengajian kita ini membahas permasalahan-permasalahan yang sering kita lakukan, bagaimana kacamata agama memahami adat itu. Bisa adat itu Pak itu berubah jadi ibadah, bahkan bisa adat itu berubah jadi maksiat. Semuanya kacamata agama yang menilainya. Pembahasan yang kita bahas pagi ini berhubungan berkenaan dengan tahlilan. Orang-orang yang anti tahlil memahami banyak. Tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah dilakukan sahabat. Ngapain tahlilan? Bahkan orang yang meninggal dunia kita datangan, itu mengganggu orang, dalam artian memberatkan orang. Orang sudah meninggal dunia, kita datangan makanan ke situ. Kita ini banyak amal yang seperti itu kita catat. Bahkan ulun ada punya kitab Intabi dinuka ala khatari. Dalam isi kitabnya nih guru-guru nih. Intabi dinuka ala khatari. Kitab. Berhati-hatilah pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam jadi kita tuh dalam bahaya. Ini tapi ulun lagi baca kitab itu di sini. Masih ulun memahami, menjelaskan antara adat, antara ibadah, antara maksiat. Ini tapi dinuka ala khatari, berhati-hatilah, waspadalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bahaya. Yang kita rasakan antara ulama dengan habaib dibenturkan, antara habaib dengan ulama dibenturkan. Ini kita bahaya ini. Padahal ulama-ulama kita Indonesia, siapa Syekh Nawwi Umar Al-Bantani, siapa Syekh Yasin Al-Padani, siapa Syekh Abdul Samad Al-Palintani, siapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, siapa Syekh Ahmad Al-Nuburi, siapa Syekh Abdul Hasim Asy'ari, siapa Syekh Khalid Bangkalan, itu hilang. Sekarang ini Pak Ibu, kita ngikuti ulama-ulama kita di Indonesia ini hilang. Yang ada pernah dilakukan Rasulullah. Merasa ya. Makanya jangan membuka medsos memaham agama. Jangan membuka medsos memaham agama. Dan desas-desas sekarang kan, maaf menghadir-hadir gelar doktor profesornya Pak Ibu juga bertukar. Merasa lihat desas-desas. Kalau sudah guru besar itu bermasalah, gimana guru kecil?
yang membuat rusak yang membuat rusak gelar. Sekarang Pak Ibu, penyematan gelar, kuliah ada, bujur ada. Sekarang ini gelar profesor, gelar doktor, aja penyematan apa tuh? Pemberian gelar kan, bujur lah. Sekolah ada, kuliah ada, nyamannya pemberian gelar. Saling benar dulu menghancurkan dunia pendidikan. Kada mudah orang bergelar profesor doktor itu, kada mudah. Nah, kada berbintang 5, dapat bintang 5. Kasihannya ibu TNI, kasihannya menghancurkan gelar-gelar orang yang berat mendapatkan gelar itu. Kasihan kelakuan orang-orang wayang ini. Nyamannya Bapak Ibu memberikan gelar, penganugerahan gelar, gak boleh kuliah dulu. Tanya orang bergelar doktor, profesor, uyuh ada sekolah, uyuh ada, uyuh berbaik. Ini kuliah pada skripsi orang mau olahannya sekali wisudanya seorang. Gimana anak bangsa ke depannya kalau sudah bermasalah gelar itu? Makanya ulun di Pak Ibu kritis orangnya. Guru ulun Kiai Haji Muhammad Ghazali masih hidup di Ulpiah Muntai. Beliau ahli bahasa Jerman, ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Arab. Dapat gelar dari luar negeri. Tapi kalau sudah dapat gelar, syaratnya kau akan dianugerahi gelar sesuai dengan kemampuanmu, harus ada menghina ajaran Islam. Karena yang menggelar ini siapa? Lalu beliau tidak mau. Ngapain aku kuliah tinggi-tinggi, aku dapat gelar dari luar negeri ini minta maaf, nang bergelar dari luar negeri dan pian di guru-guru berkisah. Harus ada jenis skripsi itu Pak Ibu, pelecehan Islam walaupun sedikit. Melecehkan Islam itu ya tenang, gelar-gelar itu Quran tidak relevan lagi. Nah, itu orangnya tuh masuk tuh. Ada. Kalimat kecil itu Quran dipadakan gak relevan, murtad. Apa gelarnya? Dari mana dia dapat gelar? Negara mana yang menganugerahkan gelar itu? Itu baik. Tahu orang cium-cium kepala paus tuh gelar dari mana dia tuh? Nah ini yang kita takutnya. Nyamannya penganugerahan gelar kuliah ada gampang-gampang tak boleh pembuat kepolisian untuk menjadi polisi. Tingkatan pangkat tuh Pak Ibu yang melewati prestasi. Jujur gak? Orang-orang yang jadi polisi, orang-orang jadi TNI itu nah Bapak Ibu naik pangkat tuh Pak Ibu lewat prestasi. Sesuai orang uyuhnya tuh sesuai, capeknya sesuai, beratnya sesuai, duitnya sesuai, mentalnya sesuai. Bah Nurudin ini berarti meragukan gelar kami lagu kada nang bebayar meragukan. Nah makanya Rasulullah itu kenapa maka digelari Al-Amin. Nang dari siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar rajanya aulia, sultanul aulia. Siapa yang menggelari? Syekh Saman Al-Marin bergelar Qutbul Aqwan. Siapa yang menggelari?
Al-Ansari bergelar Hujjatul Islam. Siapa yang menggelari? Syekh Zakaria Al-Ansari bergelar Syekhul Islam. Siapa yang menggelari? Guru Sukukul bergelar Al-Arif Billah. Siapa yang menggelari? Mungkin kita nih Arif Sapopodullah. Datuk Kalampayang bergelar Al-Banjari. Siapa yang menggelari? Syekh Sulaiman Kurdi. Gurunya Datuk Kalampayang, gurunya Syekh Saman Al-Madani. Syekh Sulaiman Kurdi ketika menjadi gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kealiman, ketekunan, kejeniusan, akhlak yang luar biasa, menguasai semua bidang ilmu pengetahuan, menonjol dari teman-teman di masanya. Siapa angkatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Palembang, Kiai Haji Nafis, pengarang Guru Nafis yang makamnya di Kalwa, mengakui kehebatan kealiman ranking pertama. Sampai Syekh Saman Al-Madani, gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang menggelari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Sulaiman Kurdi, gurunya. Wah, ini banyak di ujung orang Al-Banjari. Siapa menggelari Al-Banjari? Hendak minta hormati aja. Nah, parah lagi Al-Kalimantan. Ini itu perwakilan orang Kalimantan. Syekh Nawawi Umar Al-Bantani sesuai Banten. Syekh Abdul Samad Al-Palembang sesuai perwakilan daerah Palembang. Kealiman beliau paling unggul dari seluruh orang-orang Palembang. Diakui ulama-ulama Palembang bahwa sesuai penyematan gelar itu kepada Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Diakui oleh ulama-ulama dan Raja Banjar, Syekh Muhammad Arsyad sesuai Al-Banjari. Seorang minta akui unduh. Gelar-gelar ini hati-hati benar Pak Ibu. Orang sekolah dokter aja ahli ini tetangga di ujung penyakit dalam takuninya sekolah dulu orang kuliah dahulu dokter penyakit dalam atau dokter spesialis itu sekolah dahulu guru betakon walaupun ada kuliah dokter penyakit dalam tapi betul dokter penyakit dalam kan wanita berbeda wanita berbeda yang kelinci percobaan. Makanya orang kada setuju Pak Ibu gelar-gelar itu penyematan gelar harus melewati kecapean. Wah ini ulun bingung juga kulit apa orang-orang ini sekolah kekanakan TK aja bawa wisuda. Kita bawa wisudaan wah ini wisuda itu bukan kuliah keluarga. Mana ada wisuda? Skripsi kalau wisuda itu ada kada dosen pembimbing. Muncullah, wah ini TK wisuda. Apalagi pindah TK apa? SD wisuda juga kan? Semuaan wisuda itu bukan piano orang kuliah. Berarti maaf, kalimat wisuda itu pahit tercemar. Orang itu kuliah, kalinya sebelah kiri sebelah kanan. Belah kiri lah, kiri kan baru ada anak kanan. Nama anak tuh seorang kah, guru besar kah? Seorang mah anak seorang. Kata ibu, ya Allah, mudah-mudahan generasi yang akan datang ini berkualitas paramanya, amin. Itu aja lebih Pak Ibu yang kita mendoakan. Mau sudah gelar dipertanyakan Pak Ibu, karena anak bangsa banyak tidak berkualitas. Lah nang hadir-hadir nang pian gelar-gelar profesor doktor nang hadir-hadir di sini ada anak cucu pian kai bahari cuaina berat gelar ini nah skripsi kai ini nah, itu nyaman bah kai ulun mantap juga bangga cucu melihat kainya nah ini wajah ini kai gelar pian tuh bayar kah kai karena kukulik cucu itu apa mempertanyakan gelar kainya sama si cucu ini
tetangga, guru-guru lokal meluruskan. Bubar di kampung pian asinan tahlilan haulan. Kenapa? Ustaz ini didatangkan sinama undang nih kalian tahu juga pokoknya pira diundang lah ustaz itu. Sekalinya pakai gue bangku kursi di rumah disuruh berzakat juga. Masa kursi di Jakarta itu di rumah, bangku kursi lemari di rumah tuh itu nih Jakarta miring ulun mendengar ini jenis sekolah di mana nih samanya sini makui ada sekolah pesantren tapi berpakir agama ulun betah tunang hati-hati kalau ada sekolah jurusan kesehatan ada sekolah dokter berpikir masalah penyakit dalam ginjal, liver, paru-paru dan wanita berobat ke situ lah mati seorang itu jenah bapak ibu nah masalahnya orang ini pakai ahli arsitektur kontraktor masalah bangunan ahli dia orang konsultan itu masalah bangunan ulun betakon sekolah ada sekolahnya pian membangun gedung lawan orang ada sekolah itu kira-kira wanita pian sekian ratus juta membayar roboh orang pian kadewe nih pian pak ewe ulun jana berpijat ini nah keseliu beri nah keseliu bengkak pak ewe bengkak ini pak sakit nih pian nih kalau ulun perbaiki dalam hati ulun kasih ini bukan ditakut-takuti sakit memang ulun tak berbijak syaratnya satu pian harus minum minyak bintang itu minyak hantu supaya pian jangan terasa sakit. Nah untung tetawari ulun maaf pak kan usah minyak bintang itu kalau pian kali minum minyak bintang pak pian sakit ulun pijat pian tak mau pijat ulun ada apa itu pak kadang nanti pian sakit ada apa-apa ulun sandang sakit itu asal tadi ini kada berilah ada jadi ulun situ pijat situ kenapa diminum minyak bintang apa pian hati-hati jangan karena takut sakit harus meminum minyak ini orang-orang yang meminum minyak itu kebiasaan taguh tahan orangnya tapi dapatnya Ajrail itu masalahnya ada pak ada munhana pian polisi aja jadi ulun karena kalau dioles kalau jadi sapu dibersihkan minyak bintang itu anak polisi mengoles dengan meminum beda minyak apa aja minyak buaya apa diolesi gak ada apa-apa karena dibasuh kalau buaya diminum dimakan krokodil hidup di alam lain lagi mengolesi dengan meminum beda hanya ulun cari tukang pijat baik sampai dia kebut ketemu ini parah nih jat ini parah pijat sakit ya pak sakit sebentar ya sakitnya nah sudah pas belakang pasar Kijai Limpuar itu ada diminum minyak bintang mau diminum minyak bintang kalau ulun meninggal bakal keluar mencari Pak Haji Komar mudahan kita selamat amin. Nah kembali lagi jangan terpengaruh nggak ada zaman Nabi tahlilan nggak ada zaman Nabi yasinan nggak ada zaman Nabi zikiran nah gini aja pak tahlil itu istilah kita sudah kebiasaan tapi diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adakah pernah dilakukan Nabi tahlilan? Apakah pernah dilakukan Nabi 3 hari? Dilakukan Nabi 7 hari? Pernah Rasulullah
orang itu lah Bapak Ibu, ajarkan ke anak cucu pian. Yang menanyakan apakah pernah dilakukan Rasulullah? Pak, kita hidup sama-sama tidak di zaman Rasulullah. Itu dulu. Ayo, mudahan kita kaum memelihara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, kita sama-sama hidup tidak di zaman Rasulullah. Kita sama-sama hidup tidak di zaman masa sahabat. Kenapa maka muncul kalimat tidak pernah dilakukan Rasulullah? Maulidan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Orang yang ngomong seperti itu harus sezaman dulu dengan Rasulullah. Kalimat itu muncul. Yasinan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Orang yang ngomong itu harus sezaman dulu dengan Rasulullah, baru dia ngomong. Maka ini menjadi pahaman mempengaruhi orang-orang awam yang kadang mengaji beduduk. Ayo, kita sama-sama hidup menjadi zaman Rasulullah. Kenapa maka pertanyaan yang muncul, apakah pernah dilakukan Rasulullah? Satu, itu cara kita berargumentasi, melihara pahaman ulama-ulama kita. Terus lagi Bapak Ibu, minta maaflah, ulun malah jadi berdebatlah kayak apa? Ini debat namanya Pak Ibu. Ada nggak dalilnya? Mana dalilnya tadi? Mana dalilnya Maulid? Dalil ada berapa Pak? Dalil itu ada dua di zaman Rasulullah dan sahabat. Catat baik-baik ya. Nah, punya buku catatan catat. Ulun ini hasil belajar keluarga yang berbagai ini, bukan hasil membaca. Dikira ulun ke rumah guling aja lah, duduk di perpustakaan pribadi terulangnya. Kitab-kitabnya disusun, mau jaga disampaikan di pengajian ini kitab-kitabnya lainnya. Guru ulun memberikan pandangan anak. Kita teruskan lagi. Ada nggak dalilnya di zaman Rasul? Ada nggak dalilnya? Mana dalilnya? Bapak Ibu, dalil itu ada berapa dulu? Kalau di zaman Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah masih hidup, dalilnya hanya dua, Quran dan hadis. Hadis dan Quran. Apabila kasus terjadi di zaman Rasulullah, turun Jibril membawa ayat. Dalilnya muncul. Dijelaskan oleh Rasulullah, penjelasan Rasulullah jadi hadis. Diperbuat oleh Rasulullah, perbuatan Rasulullah jadi hadis. Apa yang diucapkan Rasulullah tidak bertentangan dengan Quran yang diturunkan oleh Allah perantara malaikat Jibril. Apa yang diperbuat Rasulullah tidak bertentangan dengan Quran yang diturunkan Allah perantara malaikat Jibril. Perbuatan Rasulullah itu menjelaskan ayat Al-Quran. Perbuatan Rasulullah itu hadis. Hadis itu menjelaskan Al-Quran. Pengucapan Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Diamnya Rasulullah menjelaskan kebolehan. Ulun berkata, apapun dari Rasulullah mau hadir, jadi hukum gak ada. Jadi hukum gak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ini dipelihara Allah dari nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ini mah hadir. Mudahan di antara yang hadir ini barang dahulu memelihara pahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diserang terus kalau kalian. Medsos juga ya benar, antara kuat filter bahaya. Ibu-ibu pahami gue ini wariskan kepada anak cucu pian. Anak cucu pian jadi sasaran empuk kehamangan seperti ini. Kalau salah sekolah, memilih sekolah yang salah bayar. Belum lagi kita meninggal nyantai haul sudah. Belum lagi kita meninggal nyantai asinan sudah. Memilih anak itu sekolah pindah ke lain. Maka bayarnya larang
Di mana guru sekolahnya? Dia beli sambat di sini. Nah, kita teruskan lagi. Dua sudah. Berarti kalau dari masa Rasulullah, masa sahabat, Quran hadis. Mari kita kembali kepada Quran hadis. Orang untuk pahaman bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisakah zaman sekarang ini Bapak Ibu kasus-kasus yang terjadi di zaman kita, apakah selalu ada dari Quran hadisnya? Kalau sudah zaman Rasulullah, masa Rasulullah masih hidup, zaman sahabat bergurunya Rasulullah, ini dua dalilnya, Quran dan hadis. Habis masa sahabat, Rasulullah sudah wafat, muncul para sahabat. Di zaman sahabat pun Pak Ibu, banyak sahabat yang tidak melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Sahabat pun melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Sahabat pun melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Orang ini kalau belajar sejarah dilakukan Rasul enggak? Itu kalau Rasulullah tidak melakukan, ngapain kita melakukan? Hebat Rasulullah, hebat ulama. Buruk sangka pula. Kita teruskan. Ulama itu boleh bisa salah juga. Itu. Kalau Rasulullah nggak mungkin salah, Pak. Kalau ulama itu bisa salah, ulama membenarkan. Tapi kalau nuduh ulama bisa salah, pian tahu parah lagi pada ulama. Ulama aja yang nggak ada. Nah, sampai kayak itu membakar rasa. Timbul bulik tampar. Ayo. Apabila zaman sahabat nih, Rasulullah sudah wafat, ulun bertakon biar adalah Jibril membawa ayat kepada sahabat. Ada kan? Berarti para sahabat mencari dalil di dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah, Jibril membawa ayat. Lalu sahabat mencari yang bersamaan pendekatan kepada kasus yang terjadi di masa Rasulullah. Zaman Sayyidina Abu Bakar khalifah yang pertama. Nih kita membahas masalah tahlil nih. Nah, hanya kita ke masalah tahlil nih. Zaman Sayyidina Abu Bakar menumpas nabi-nabi palsu yang bergelar ada namanya Musailamatul Kadzdzab. Para sahabat Bapak Ibu penghafal Quran banyak ikut berperang. Orang-orang yang berkualitas keagamaannya, keilmuannya, kealimannya di antara para sahabat. Masa yang disebut oleh Rasulullah khairul qurun qarni, sebaik-baik masa aku kata Rasulullah. Karena masa Rasulullah Jibril turun membawa ayat. Kemudian masa setelah aku kata Rasulullah, masa sahabat. Kemudian masa setelah sahabat, masa tabi'in. Iya, yang disebut mazhab empat. Setelah itu zaman rusak. Zaman kita mah kira-kira parah ada? Parah lagi. 3 masa ini aja Pak Ibu yang dipuji oleh Rasulullah. Masa generasi di zaman Rasulullah, masa yang terbaik. Khairul qurun qarni, hadis Nabi. Sebaik-baik masa aku kata Rasulullah. Turun Jibril membawa ayat. Kemudian masa setelah aku, masa sahabatku. Nah, ikuti sahabatnya Pak Ibu kan. Ada apa melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah? Apakah salah sahabat itu? Setelah perang menumpas nabi palsu, banyak penghafal Quran meninggal dunia, gugur di medan perang. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh Sayyidina Abu Bakar kumpulkan Al-Quran. Nah, perintah dari Umar bin Khattab bukan memerintahkan memberi pandangan kepada pemimpin khalifah. Bagus kalau pemimpin itu diberi pandangan. Ada pandangan seorang pangan bujur taros pemimpinannya. Nah, jangan ke suara rakyat tidak mari juga.
Ini imam nih, jangan terlalu panjang kayak mentang-mentang hafal Quran sejus sekali salam surangan anjing di sini. Pemimpin, hai imam, yang bijaksana memimpin makmum itu nang sakit paut, hendak bakantuk, hendak ke pasar, anaknya menangis, kepala pusing, asam urat, macam-macam, tak tahan-tahan, tak bihira. Sedang sudah. Ayo, mang pengajian jangan terlalu lawas guru. Belum lagi. Pian pemimpinnya tabligh salah ditegur makmum, subhanallah. Nah, tegur. Bibinian kalau menegur laki jadi imam, tepuk tangan. Itu gue, jangan subhanallah. Iya. Sinang memimpin ini pulang peka. Kayak itu berarti ada kesalahan aku, jangan dipaham kanyamukan ke biniku nih. Iya. Bahlul juga imamnya. Sampai ke itu Bapak Ibu. Jangan terlalu cepat imam lah. Kenapa? Orang nang di belakang nih nang kasihan. Allah. Imamnya cepat menyumpah mau. Imam sehat, si makmum Allah. Cepat ikan imam mereka pecah tidak ini kedaulatan di tangan makmum. Ayo berat, apalagi makmumnya begini palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat. Dikalimahin orang nak begini palsu. Itu contoh jadi pemimpin. Mun ada disaingi orang, mun kada disumpahi orang, mun makmum menyumpahi kesepakatnya 40 atulah 40 itu baik saya kembali itu ya 40 saya kembali doa saya kembali berapa puluh itu dalam hadis Nabi. Jangan kena kumpul 40 lalu siapa yang diantara kita yang menjadi wali lawa ini, jangan kayak gitu. Baca caranya kira-kira aku harulah dua sudah. Nah sahabat Umar bin Khattab memberikan pandangan kepada Sayyidina Abu Bakar. Enggak ada itu Rasulullah menyuruh mengumpulkan Quran, enggak ada. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, bid'ah. Artinya tidak ada isyarat dari Rasulullah, enggak ada hadis dari Rasulullah, enggak ada perintah dari Rasulullah. Umar bin Khattab dengan pemikirannya yang jernih dapat ilham. Ada wahyu itu kan para nabi dan rasul aja. Nikmatul bid'atu hadzi, ini bid'ah yang baik. Nah, lalu ada bid'ah yang baik. Wah, ini semua bid'ah sesat harusnya jelas. Kul bid'atin Allah, kul Allah bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Berarti melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah sesat masuk neraka. Biasanya bid'ah masuk neraka juga. Oh, orang biasanya dipadahal masuk neraka. Itu Pak Ibu. Nah, lalu istilah tahlil itu catat baik-baik. Ada di dalam tahlil membaca Yasin. Sama, marilah kita membaca basmalah, ya bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca hamdalah, ya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, catat isi dari kalimat tahlil. Tahlil enggak ada sama Nabi, tapi isinya dilakukan Nabi. Satu, di dalam tahlil ada baca Yasin. Di dalam tahlil ada zikir. Nabi berzikir enggak ada? Nabi baca Yasin enggak ada? Di dalam tahlil ada
ada silaturahim. Di dalam tahlil ada bersedekah. Hadiah pahala. Tuan rumah mempunyai kemampuan tanpa pemaksaan bermakanan, memakani tamu itu tambah orang kita mantan. Ajaran Islam kan ada. Ajaran Islam. Kemudian selesai makanan, nah bubar, salaman. Bersalaman ajaran Islam kan ada. Nah dari kalimat tahlil mengandung yasin, ada bacaan yasin. Dalam tahlil ada zikir, dalam tahlil ada sedekah, dalam tahlil ada silaturahim. Dari keseluruhan kalimat tahlil mengandung beberapa unsur itu bertentangan dengan ajaran Islam. Enggak kan? Ada kan? Nah, kenapa? Maka ada orang ngomong tahlilan nggak pernah dilakukan Rasulullah. Pak, apa arti tahlil? Apa isi tahlil? Kalau pian ngomong tahlilan nggak pernah dilakukan Rasulullah, pian menghancurkan kandungan dalam kalimat tahlil. Maulidan nggak ada zaman Rasulullah. Apa isi maulidan? Ini yang penting. Isinya yang penting. Apa isi maulidan? Di situ ada baca Quran. Apa isi maulidan? Di situ ada menceritakan tentang Rasulullah. Apa isi maulidan? Di situ kita mengenal jasa-jasa Rasulullah. Apa isi maulidan? Di situ silaturahim jalan. Apa isi maulidan? Menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Semua rangkaian kalimat istilah maulid apakah bertentangan dengan agama? Tapi tidak pernah dilakukan Rasulullah. Setiap yang tidak pernah dilakukan Rasulullah tidak selalu salah apabila kita lakukan. Jelas? Nah, ini catat dulu Bapak Ibu. Biar catatlah. Ini bahasa Arabnya ada Bapak Ibu. Acara tahlilan dari sisi dicontohkan tidak pernah Rasulullah lakukan, tapi karena tidak semua yang dikerjakan Rasulullah wajib kita ikuti. Apapun yang dilakukan Rasulullah tidak selalu wajib kita ikuti, dan tidak semua yang tidak dicontohkan Rasulullah dilarang. Sudah dicatat. Nah, jamnya apa sudah? Yuk. Tidak semua yang dikerjakan Rasulullah wajib kita ikuti. Contoh, Rasulullah guring mata sidin, hati sidin kada guring. Kawan. Rasulullah tidur, mata beliau tidur, hati beliau tidak tidur. Kawan ada? Ayo. Bisa? Keringat Rasulullah bau kasturi, keringat kita tidak semua yang dilakukan Rasulullah wajib kita ikuti. Itu khususnya hanya untuk Rasulullah. Rasulullah berbini berbaik begini sidin 9, ikutilah. Ya, Allah batasnya gampang. Mau guru ini membahas masalah poligami. Poligami ada dalam Islam. Jangan menentang poligami. Ada dalam Islam. Kapan gua membahas itu? Nah, dibahas juga di sini. Poliandri nggak ada dalam Islam. Bagaimana tuh orang-orang meninggal di Gaza? Yang perang itu punya laki-laki, kalau punya perempuan nggak? Punya laki-laki. Nah, banyak Pak Ibu urut ke Mesir ya Pak Ibu aja. Pengemis di Mesir itu banyak orang-orang Palestina belum lihat. Mana? Antum siapa kalian? Miskinah. Kalau kebetulan pas bisa berjalan, ini minta-minta. Indah kijos. Kamu punya suami? Lakat mata di Gaza, meninggal di Gaza. Pengemis Mesir itu kayak bintang film.
di Indonesia berusaha memikirkan idzan nahmilna ila Indonesia kemungkinan kalau kami bawa BNI ke Indonesia berapa min Indonesia 15 juta cukup untuk merubah status kami dari negeri kami untuk menjadi warga Indonesia. 15 juta murah lah, belum lagi habis bisa ibu-ibu. Wah indahnya kami punya keluarga nggak di sini nanti kan belum begini. Alhamdulillah. Pas siap sudah makanan ya keluarga ya. Intaziri nahmil min aklah lak. Alhamdulillah. Tunggu aku mau mengusahakan makanan. Ambil makanan. Orang pengemis. Ya kan ya. Bebandir apa tadi? Biasanya bandir. Mau dikisahkan kan? Oke, ini rahasia. Nah, alhamdulillah. Nahmil ila Indonesia. Dia anak membawa kami ke Indonesia. Berpikir dahulu. Alhamdulillah ada apa? Nah, kami komunikasi bisa. Kita pakai bahasa bahwa siapa hubungi kenal ini. Itu Bapak Ibu. Nah, itu contoh. Apapun yang dilakukan Rasulullah tidak bisa selalu kita ikuti, karena itu khusus istimewa bagi Rasulullah. Rasulullah itu Pak Ibu tahu gak ya? Ludet sidik jadi obat. Sayyidina Abu Bakar bengkak diludahi Rasulullah karena digigit kalau jadi sembuh. Ludet biar belain sudah awak sama Rasulullah. Nah, kemudian lagi, dan tidak semua urusan yang tidak dicontoh Rasulullah kita lakukan dilarang. Mau kita tidak pernah ada Rasulullah, tapi nggak semua dilarang. Tahlilah. Nah, lalu rangkaian isi tahlil, bagaimana penguraiannya, bagaimana dalilnya. Insya Allah kita bahas minggu depan. Berarti orang yang ngomong tahlilan gak pernah dilakukan Rasulullah, dia gak ngerti isi sebenarnya tahlil. Isinya tidak bertentangan. Dia ngomong tahlilan berarti dia pakai memahami isi. Itu bagaikan napa to kosong lempak. Nah, benih tapi kosong. Nah, itu kadang mengerti isi. Sama ini Abidin. Wah, bagusnya orang minuman Abidin. Sakanya Abidin itu tahu lah apa Abidin. Anggur, bir, dingin, minum situ. Anak teler. Nah, jangan terpengaruh dengan nama. Pahami isinya dahulu. Istilah itu harus dikuasai baik-baik. Insya Allah minggu depan. Masih ada waktu 5 menit lagi sedikit lagi. Nah, ini hadis Nabi. Ayo maksud umat. Nah, halaman 427. Ini cara orang memahami hadis. 427 Bapak Ibu. 427. Nah, ada narakan pian-pian nang tapangalu hati-hati. 427. Nah, hadis. Apa hadis Nabi? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah bulan nisfu Sya'ban jangan lagi berpuasa demi berpuasa. Banyak ada. Pahaman itu. Apabila tiba nisfu Sya'ban jangan lagi berpuasa. Jelas hadisnya. Dulu lagi berpuasa setelah nisfu. Hadisnya jelas. Hadisnya memang jelas. Pahamannya apa? Nah, pahamannya dijelaskan oleh para ulama. Apa maksudnya hadis itu melarang puasa setelah nisfu Sya'ban? Kalau banyak kebohongan gimana? Ternyata disebutkan di sini. Nah, disebutkan di sini. Apa maksudnya di sini? Pala tasumu, makruh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Lima laisat lahu adatun. Orang makanan terbiasa berpuasa.
ada qadaan, wajib berpuasa. Kenapa maka dilarang? Kalau sakit nanti puasa Ramadannya. Berarti pina panggeringan jangan lagi berpuasa yang dispo. Panggering guruin awakna. Jangan puasa dulu. Kalau paksa dulu puasa Senin Kamis pas bulan Ramadan gering. Nah, itu maksud hadis itu. Ada beri puasa setelah dispo. Kenapa? Kalau kada terbiasa, terbiasa atau ada qadaan, awak sehat-sehat aja, silakan diterangkan hadis itu oleh ulama di masa itu. Wah, ini membedakan dia boleh lagi puasa di Indonesia, dia boleh. Kenapa dia tidak boleh? Ada boleh bang sudah. Ilegal ilmu orang ini. Nah, ini sini dahulu Pak Ibu, nah cukup sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Warzuqna wa jami'il hadir wal hadirat sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.